Ya, selamat malam semuanya. Saya sapa dulu saudara kita, Bapak Charles Sihombing, dan juga Bapak Hengki Lesbata. Ya, terima kasih, dan juga semua yang baru bergabung. Ya, selamat malam ya. Oke, selamat malam Bapak. Ya, Bapak Charles Sihombing, kemudian juga yang baru bergabung lagi Bapak Yoce Tumbelaka. Selamat malam Bapak ya. Oke, dan yang lain ada Papa Ceril ya, Bu Kesia, terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Ya, semua yang baru bergabung, salam sehat semuanya ya. Oke, baik. Kita akan menyanyikan satu pujian dan firman Tuhan setelah pujian ini ya. Oke. Kita nyanyikan kebesaran-Mu ya penebusku. Oh Tuhanku, jiwaku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, nyata kebesaran-Mu di dunia. Kebesaran-Mu, Juru Selamat, penebusku. Dan bila ku ingat akan kasih-Mu, Engkau berikan Yesus anak-Mu, telah disalib bagi manusia. Olehnya aku selamat ditebus. Aku memuji selamat penebusku. Kau kan datang dengan suasana riang. Aku senang diangkat ke surga. Dengan iman ku nantikan datang-Mu, sambil nyatakan kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat, penebusku. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat, penebusku. Kami memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat, penebusku. Kami memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat, penebusku. Oke, terima kasih. Ya, baik. Ya, saya mohon izin untuk saya mute dulu
mikrofon kita ya Bapak Ibu semuanya, supaya saya bisa menyampaikan nanti tidak ada suara yang terganggu pada saat saya menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyapa sekali lagi saudara-saudara kita yang mengikuti live streaming di Facebook. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Dan ya amin. Dan saudara-saudara kami yang ada di ruangan Zoom meeting, sangat luar biasa. Kita banyak malam hari ini ya. Terima kasih. Baik. Saya berdoa untuk kita semua, kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus membimbing kita semuanya, supaya apa yang kita dengarkan dari kebenaran firman Tuhan ya pada malam. Suara kurang jelas, Pak. Oh ya, oke. Oh, suara saya kurang jelas. Kurang jelas. Bisa kedengaran ya, sekarang, Pak? Putus. Oke. Masih ada suara di belakang tuh dimatiin dulu siapa? Oh iya, saya mute dulu ya. Oke, sudah kedengaran suara saya? Oke, saya mute dulu semuanya ya. Oke, baik. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya akan langsung saja membawa kita di dalam doa pembukaan, supaya nanti kita ada waktu untuk sharing, berbagi pengalaman. Saya terlebih dahulu menyampaikan pokok-pokok bahasan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita hidup menuruti keinginan roh, hidup menurut keinginan dan kehendak Roh Kudus ya. Baik, saya ajak kita untuk berdoa. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak yang kekasih. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami diberikan kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kami ya Tuhan. Setelah kami semua melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami sebagai apapun kami Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kami percaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dilancarkan semuanya, diberikan kami kesehatan yang baik. Semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Dan kami selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu kami datang kepada pengetahuan yang tepat, pengetahuan kebenaran firman-Mu, untuk memperlengkapi hidup kami supaya panggilan Tuhan, panggilan yang kudus bagi kami bisa mengikuti dengan baik. Dan kami tahu bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, semuanya adalah merupakan keindahan dan juga merupakan kesempurnaan di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami tahu itu adalah pekerjaan Roh Kudus, karena itu kami menghargainya. Diberkatilah semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semangatnya sangat luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, sekali lagi yang baru bergabung lagi, ada Ibu Norma, kemudian Bapak Fondra, terima kasih. Ibu Ratna Dewi, terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan langsung saja mengajak kita untuk melihat kebenaran-kebenaran firman yang sangat dahsyat luar biasa memberkati hidup kita semuanya, yaitu sesuai dengan judul atau pokok bahasan tema kita pada malam hari ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, sebagai orang Kristen sejati, yaitu bagaimana kita hidup menuruti keinginan Roh Kudus. Memang membahas topik atau tema seperti ini tidak bisa habis hanya selesai satu kali saja. Tapi minggu depan akan kita lanjutkan lagi untuk bagian yang keduanya. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, ya, saya juga ingin mengomentari sedikit bahwa banyak kekeliruan di dalam memahami
apa keinginan atau kehendak Roh Kudus sebenarnya bagi kehidupan kita ya sekarang ini. Dan kekeliruan itu mengakibatkan banyak kebingungan bagi banyak orang, sehingga sebenarnya memikirkan hal-hal dari Roh Kudus itu bagi kehidupan kita itu seperti apa. Ya, bagaimana Roh Kudus itu sebenarnya bekerja dalam kehidupan kita saat ini ya. Karena Alkitab itu begitu terbuka, jadi semua orang bisa menafsirkan menurut apa yang mereka pahami gitu ya, seperti apa yang mereka pahami. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu Saudara malam hari ini bahwa adalah hal yang sangat berbeda dari mungkin yang kita dengar selama ini ya. Seperti apa kita selayaknya memikirkan kehendak daripada Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Esa, ketiganya satu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama kita tentunya akan membaca terlebih dahulu ya. Kita akan membaca sebagai teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memikirkan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kehendak atau keinginan daripada Roh Kudus ini dari Roma pasal 8. Roma pasal 8, surat Paulus kepada jemaat kudus di Roma, yaitu pasal 8. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Meskipun saya tidak akan selesai menjelaskan malam ini kebenaran yang besar sekali bisa kita dapatkan dari setiap ayat firman Tuhan ini. Tapi saya akan memulai ya malam hari ini bagian yang pertama. Pertama-tama saya akan membacakan untuk kita semuanya ya, dan kita boleh melihat Alkitab kita masing-masing atau apa saja yang dapat kita buka untuk melihat firman Tuhan yang ada di dalamnya ya. Dari gadget kita boleh kita lihat bersama-sama. Ya, Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya di situ ya, di dalam Lembaga Alkitab Indonesia Alkitab dari Alkitab yang berbahasa Indonesia, dikatakan situ hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di dalam dagingnya ya, dalam daging Kristus. Supaya tuntutan hukum Taurat dipenuhi atau digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ya, lagi memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, ya, permusuhan, perlawanan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, yaitu Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia, roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa sebelumnya Rasul Paulus yang menulis kitab Roma ini sudah menjelaskan di pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 ya, tentang posisi kerohanian kita di dalam Tuhan Yesus itu sudah sempurna. Saya ulang sekali lagi, tentang posisi kedudukan kerohanian kita di dalam Tuhan Yesus sudah sempurna. Ya. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebelumnya di pasal 5 Roma, kitab Roma, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Ya, dan sekarang yang kita baca tadi adalah Roma pasal 8. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dulu ya di pasal 5, Roma pasal 5. Mari kita buka ya 1-2 halaman ya di Alkitab kita. Kita lihat di Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Begini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita ya. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, sebetulnya lebih tepatnya adalah kita yang telah dibenarkan karena iman. Karena itu adalah merupakan suatu fakta yang sudah dari sebelumnya. Artinya ketika kita percaya, ya disitulah kita dibenarkan dan sekarang kita sudah berada pada posisi di depan, di mana kita sudah dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi posisi kita adalah posisi orang yang sudah benar. Saya ulang sekali lagi, posisi kita, kedudukan kerohanian kita, kedudukan kita secara rohani di dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang benar. Karena kita sudah dibenarkan. Amin. Ya. Nah, ini sangat penting kita pahami oleh karena ini adalah merupakan berkat yang terbesar yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi kita harus memikirkan hal ini ya, memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh Kudus. Yang pertama kita lihat tadi adalah kita sudah dibenarkan. Posisi kita di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang benar. Dulunya kita bukan orang benar Bapak Ibu, karena kita berdosa dalam kaitan hubungan kita dengan Adam nenek moyang kita. Jadi kita adalah dulunya orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Itu ada di Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi sekarang karena iman kepada Kristus Yesus, posisi kita, kedudukan kita di dalam kerohanian ini ya, bukan secara lahiriah, bukan secara daging, tapi di dalam kerohanian kita, bahwa posisi kita yang percaya karena beriman kepada Yesus Kristus, kita dikatakan adalah orang yang telah menjadi benar. Dan orang yang telah menjadi benar ini di dalam Kristus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang dikatakan di Roma pasal 5 ayat 1. Kemudian kita lihat di Roma pasal 5, kemudian kita lanjut lagi ya, ayatnya yang ke-8. Boleh kita lihat berikutnya ya, dari ayat 1 pasal 5, kemudian kita di ayat membaca ke ayat yang ke-8 ya. Kita lihat di situ. Saya baca ya Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu berarti dulu. Itu adalah hal yang sudah berlalu.
ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Amin. Jadi berarti posisi kita yang dulu sekarang berubah. Dari kita dulu menjadi orang berdosa, sekarang kita menjadi orang benar. Karena dibenarkan. Ya, dibenarkan oleh Kristus melalui iman kita, melalui percaya ya kepada kematian Kristus. Kematian Kristus adalah merupakan titik terang bagi kita yang dulunya tidak punya pengharapan, sekarang memiliki pengharapan yang pasti. Dari mana kita tahu bahwa pengharapan kita sudah pasti? Bukan mudah-mudahan. Ayatnya yang ke-9, kita lihat ayat 9, masih di Roma pasal 5, saudaraku. Roma pasal 5 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang. Amin. Sekarang ya, bukan dulu. Dulu itu sudah berlalu. Ya, posisi kita yang dulu itu sudah dihapuskan, sudah digantikan dengan posisi yang baru. Lebih-lebih kita, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ya, ini adalah merupakan kebanggaan kita di dalam Tuhan, karena kita mempunyai jaminan kepastian keselamatan, ya, sekali untuk selama-lamanya di dalam Kristus Yesus. Ya, itu adalah merupakan jaminan, sekali lagi, posisi kita yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus ya melalui Roma pasal 5 ini. Ayatnya yang ke-10 lagi. Sebab jikalau kita ketika masih seteru dulu, ya, jadi ingat dimensi waktunya, penjelasan firman Tuhan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi kita perhatikan konteksnya, kita perhatikan maksudnya. Jadi apa yang dikatakan itu ada kaitannya dengan waktu, ya. Bahwa sebab jikalau kita ketika masih seteru dulu, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Amin. Jadi kematian anaknya Yesus Kristus adalah merupakan titik momen, ya, titik balik di mana kita mempunyai ya satu anugerah di mana Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah oleh kematian Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Ya, oleh hidupnya, yaitu hidup kebangkitan Yesus Kristus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita. Dari segala dosa kita diampuni, kita ditebus, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dan posisi kita sekarang di dalam Yesus Kristus memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, itulah hal yang dari roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya di pasal 5. Jadi lewat darahnya kita memiliki ya keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Kenapa dengan cuma-cuma? Karena ini adalah hasil daripada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Bukan hasil dari usaha kita. Masih banyak orang yang berpikir bahwa supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan, maka dia harus berusaha. Tidak mungkin. Karena usaha manusia itu pasti gagal. Betul? Ya, sekeras apapun manusia ingin bertemu dengan Tuhan, tidak bisa. Kecuali karena dia percaya kepada pekerjaan yang sudah selesai, yang dilakukan oleh anak Allah yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, yang dinyatakan di dalam firman-Nya, yaitu yang ada di dalam Alkitab ini. Amin. Itu adalah hal yang berasal dari Roh Kudus. Itu adalah ya kebenaran yang bersumber daripada Roh Kudus, ya. Jadi itu penting kita pahami supaya kita mengerti apa keinginan daripada Roh Kudus saat ini yang perlu kita hargai, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di pasalnya yang ke-6, kita pindah ke pasalnya yang ke-6. Kita akan lihat juga di sini bahwa lebih ditegaskan lagi bahwa melalui kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Kristus, kita ini juga sudah dibaptiskan ya ke dalam tubuh Kristus sekali untuk selama-lamanya. Sudah dibaptiskan
telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Kita lihat di Roma pasal 6 ya. Kita lihat langsung dari ayatnya yang ketiga saja. Kita baca di ayat 3. Ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan ya, saudara-saudaraku, boleh mendengarkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis, ya, telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Jadi, atau tidak tahukah kamu, ini adalah sebuah kenyataannya bahwa kamu telah dibaptis semuanya ke dalam Kristus dan telah dibaptis dalam kematiannya. Di Tuhan. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Hidup yang baru, hidup yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita, sehingga kita mengerti siapa kita di dalam Kristus, sehingga kita mengerti posisi kita di dalam Kristus, bahwa kita saat ini adalah orang-orang yang sudah menerima baptisan kematian yang menyelamatkan hidup kita dari kuasa dosa dan maut. Ya, karena bersama-sama dengan Kristus kita bangkit, bersama-sama dengan Kristus kita hidup kembali. Bersama-sama dengan Kristus kita memiliki kuasa di dalam kebenarannya. Dan itu yang dinyatakan di ayatnya yang kelima. Hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan realitas kehidupan kita di dalam Kristus yang tidak bisa digagalkan oleh keadaan apapun di dunia ini. Bapak Ibu Saudara percaya ini? Ya. Ini adalah reality kehidupan kita di dalam Kristus Yesus yang permanen, kemenangan yang kita peroleh bersama-sama dengan Kristus. Melalui hidup kebangkitan Kristus, kita memiliki kesatuan dengan Dia. Dan tidak ada apapun, ya, kondisi-kondisi di dunia ini yang dapat menggagalkan kesatuan kita dengan Kristus. Amin. Itu yang sangat luar biasa, ya. Bahwa kita sudah hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dan ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Ini adalah merupakan hal-hal yang berasal dari Roh Kudus untuk kita pikirkan bersama dan untuk kita syukuri dan juga untuk kita bagikan kepada orang lain sebagai berita sukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita dibaptiskan ke dalam kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Kristus, kita dipersatukan dengan tubuhnya, tubuh Kristus, ya, secara abadi, secara permanen, sekali untuk selama-lamanya. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Ya. Jadi ini tadi salah satu juga yang didoakan oleh ibu kita, ya, Ibu Sisil dari Manchester, dari Inggris, dari Eropa. Ya, saya akan perlihatkan ayat firman-Nya apa yang didoakan oleh Ibu Sisil tadi, ya. Dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-11. Kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 12 maksud saya. Ayat 12. Ya. Tapi boleh dari ayat 11 kita baca supaya lebih jelas, ya. Oke, ini adalah kehendak Roh Kudus yang saat ini sedang dikerjakan di dalam diri setiap manusia yang percaya. Saya ulang sekali lagi, ini adalah merupakan kehendak daripada Roh Kudus, ya,
yang sedang dikerjakan di dalam diri setiap orang yang percaya saat ini, manusia yang percaya saat ini. Apa itu? Di ayatnya yang ke-11, 1 Korintus pasal 12, saya baca, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, yaitu ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu berapa? Satu. Dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Amin. Ini adalah tubuh rohani manusia baru. Ya, Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Jadi ketika kita percaya ya kepada Yesus yang telah menebus segala dosa kita atau menebus kita dari segala dosa kita, mengampuni kita dari segala kesalahan kita, Roh Kudus mengambil kita dari kehidupan yang lama, kemudian kita dimasukkan ke dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus, ya. Sehingga sekarang kita menjadi satu tubuh dengan Dia. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, bukan sebagian, semua yang percaya, dalam satu roh kita semua dikatakan, ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, ya, maupun orang Indonesia, orang Inggris, orang Amerika atau siapa saja, ya, dikatakan maupun orang merdeka, maupun budak, maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi berapa tubuh? Menjadi satu tubuh. Amin. Satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Diberi minum oleh satu roh. Yaitu Roh Kudus. Jadi kehidupan, ya, minuman, kehidupan surgawi melalui firman Tuhan kita diberi minum. Supaya kehausan kita, dahaga kita dipuaskan. Amin. Ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja saat ini kepada kita semuanya dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, dan lebih lagi kalau kita lihat satu hal yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, pekerjaan Roh Kudus yang boleh dikatakan secara revolusioner, ya, mengerjakan perubahan di dalam kehidupan kita adalah pernyataan daripada firman Allah yang mengatakan bahwa sekarang kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Ya, ini adalah pernyataan yang sangat-sangat drastis, luar biasa, ya, untuk memisahkan kehidupan kita yang lama dan menjalankan kehidupan kita yang baru di dalam Kristus secara total saat ini. Coba kita lihat di dalam, kembali kita dulu ke Roma pasal 6, ya. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14. Ini satu pekerjaan yang sangat dahsyat dari pekerjaan daripada Roh Kudus saat ini, ya, yang mengubah hidup setiap orang yang percaya kepadanya, ya, secara drastis, berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama yang terkait dengan Adam yang berdosa. Sekarang hidup kita dipindahkan kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-14 ini, ya, Roma pasal 6, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Puji Tuhan. Karena apa kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, Bapak Ibu sekalian? Selanjutnya dikatakan, karena kamu tidak berada di bawah pengendalian hukum Taurat. Kalau hidup kita masih berada di bawah pengendalian hukum Taurat, maka kita adalah orang yang bercacat. Kita adalah orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang yang terancam dengan hukuman maut. Kenapa? Karena hukum Taurat itu menuntut apa? Menuntut kesempurnaan.
Hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan, dan kita kalau berada di bawah ketidaksempurnaan, kebercacatan, maka yang pantas kita terima adalah murka Allah. Tapi tadi di Roma 5 sudah dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Dan murka Allah yang paling terakhir, yang paling mengerikan adalah setiap orang yang tidak percaya dilemparkan ke dalam lautan api neraka untuk menderita selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, ya, di dunia ini semua orang pasti mengalami penderitaan. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita mempunyai harapan yang lebih baik bahwa ada Roh Kudus yang membantu kita, menolong kita menghadapi situasi yang sulit, sehingga kita tidak akan pernah kehilangan harapan di dalam setiap perjuangan hidup kita. Amin. Nah, karena dikatakan di situ ya bahwa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Itulah hidup di bawah kasih karunia Allah, bahwa kita sekarang tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa. Ya, dia sudah bangkit mengalahkan segala persoalan yang menghalangi kita untuk menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Itu sudah dirubuhkan. Ya, itu sudah dihancurkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena dikatakan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak akan mati lagi. Dia hidup selama-lamanya, maka kita juga bersama-sama dengan dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya sekarang kita akan lihat bahwa di ayatnya, di pasal 7 ayatnya, ya coba kita lihat di Roma pasal 7, di ayatnya yang ke-6, Roma pasal 7 ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang, jadi selalu ada kata-kata, ya, pembagian waktu yang tepat. Jadi bukan dulu lagi kita memandang hidup kita, tapi memandang hidup kita, mengarahkan pikiran kita, konsentrasi kita, ya, fokus kita kepada apa yang kita miliki sekarang di dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi kita tidak akan menoleh ke belakang kepada kehidupan yang lama kita, tapi kita fokus kepada kehidupan kita yang baru, yaitu sekarang. Apa sekarang? Ayat 5 tadi ya. Ayatnya ya, betul ya. Ayatnya yang ke-6 maksud saya. Maaf ya, Roma pasal 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan hidup, keadaan yang baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi kita sekarang, kehendak Roh Kudus adalah kita mempunyai pelayanan yang baru saat ini, Bapak Ibu Saudara ya. Pelayanan yang baru yaitu pelayanan yang ditebus oleh darah Kristus dengan sempurna, sehingga apa yang kita perbuat untuk Tuhan, ya, seperti untuk Tuhan, bukan lagi untuk manusia, ya. Kita melakukannya dengan segenap hati kita, karena itu adalah merupakan dorongan daripada pekerjaan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk kepada pasal 8 tadi, maka dengan tegas dirangkumkan, ya, dengan jelas ya, diberikan rangkuman oleh Rasul Paulus di sini di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4 tentang posisi kita yang permanen di dalam Kristus, ya. Kehidupan kerohanian kita yang sudah dilingkupi, dijaga, dipelihara ya oleh Roh Kudus, dikatakan ayat 1 Roma pasal 8. Demikianlah sekarang, lagi-lagi sekarang, amin. Ini penting pandangan kepada saat ini. Ya, jangan hidup untuk masa yang akan datang karena kita masih hidup pada masa kini. Apalagi jangan hidup di masa yang lalu karena kenyataannya sekarang kita sudah hidup di masa waktu
yang terbaik sekarang. Apa sekarang? Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka, bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Amin. Ini yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita sudah hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Kita sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kita melalui firman yang kita percayai sebagai kasih karunia Allah yang memperlihatkan bagaimana Roh Kudus saat ini memberikan pengertian kepada kita terhadap apa yang dikehendakinya untuk kita jalani sebagai orang yang sudah diberikan atau sudah dikaruniai hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang sangat bernilai, yang sangat berharga, yang tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat jasmani atau yang bersifat lahiriah atau yang bersifat material, tidak bisa dibandingkan. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai berkat yang jauh lebih baik menurut pimpinan Roh Kudus yang sudah kita terima melalui kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Nah, karena itu di ayatnya yang kedua, saya akan membacakan lengkapnya. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup. Amin. Bukan daging yang memberi hidup, tidak. Ya. Bapak Ibu Saudara, ingatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada iblis yang mencobai dia di padang gurun. Ya, ketika iblis mengatakan, engkau lapar, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Coba jadikan, ubah batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Sekarang Paulus menyatakan dengan pernyataan yang berbeda tetapi maknanya sama, yaitu apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi roh yang memberikan hidup karena maut itu membawa kematian. Dosa itu, upah dosa adalah maut. Ya, itu yang membawa kecelakaan, itu yang menjerumuskan kita, itu yang akan membawa kita menjadi tidak punya arti, atau itu juga yang menumpulkan, membuat tumpul, fungsi kehidupan kita. Tetapi roh memberikan kita hidup, memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut, sehingga kita hidup menjadi berfungsi bagi Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa kita sekarang melayani dalam keadaan yang baru. Amin. Bukan lagi melayani dalam keadaan yang lama menurut daging, tapi kita sekarang melayani Tuhan berdasarkan cara-cara yang baru menurut pimpinan Roh Kudus yang menjadi hal yang dapat membuat hati Tuhan disenangkan. Oke, ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya. Ya, jadi di dalam tubuh Kristus dosa telah dihukum, sengat maut telah dicabut, dosa tidak berkuasa lagi atas hidup orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya, Kristus telah memvonis bahwa kuasa dosa telah terbunuh. Kuasa dosa telah dimatikan sehingga dosa tidak lagi menguasai hidup daripada orang yang hidup di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Ayat 4. Supaya apa? Supaya supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Siapa kita? Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Lagi-lagi dikatakan kita ini adalah orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ayat 5.
Sebab mereka yang hidup menurut daging, siapa orang yang hidup menurut daging? Orang yang hidup menurut daging adalah orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Nanti akan kita lihat di bawah lagi dijelaskan, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Hal-hal yang dari roh dikatakan kalau di kitab Galatia, siapa menabur di dalam dagingnya akan menuai kebinasaan. Tetapi siapa yang menabur di dalam roh, maka dia akan menerima hal-hal yang kekal dari roh itu. Ya, jadi hal-hal ya yang lebih bernilai, ya, yang bernilai kekal dan yang abadi dan yang stabil yang di hadapan Allah itu adalah merupakan hal yang dibenarkan untuk menjadi milik kita untuk selama-lamanya, ya. Nah, ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, inilah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Bagaimana supaya di dalam kehidupan ini bisa tercipta damai sejahtera. Amin. Tapi apakah manusia dapat menciptakannya? Tidak bisa. Apakah manusia bisa mengusahakannya? Tidak bisa. Ya, apakah manusia bisa memperjuangkannya? Tidak bisa, karena daging tidak bisa menghadirkan damai sejahtera. Ya, tetapi hanya Roh Kuduslah yang bisa menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Ayatnya yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi kenyataannya, ya, dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini yang sangat penting, ya. Bahwa kita, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus telah memiliki Roh Kudus. Nanti akan kita lihat sejak kapan kita memiliki Roh Kudus. Sejak kapan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, ya. Tapi dikatakan kalau mereka tidak memiliki Roh Kudus, mereka bukan milik Kristus. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena banyak orang berpikir, ya, bahwa walaupun mereka tidak percaya kepada salib Kristus, mereka juga nanti pada akhirnya akan diselamatkan. Itu namanya pengharapan palsu. Ya, itu pengharapan palsu. Karena apa? Siapa yang tidak memiliki roh Allah, Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, berarti dia milik setan. Ya, itu jelas hitam putih, tidak abu-abu. Nah, di ayatnya yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Bahwa roh adalah kehidupan, ya, adalah karena kebenaran. Karena kita mengerti kebenaran, karena kita percaya kebenaran, bukan karena kita tidak tahu kebenaran. Tidak mungkin roh itu menjadi kehidupan bagi kita kalau kita tidak tahu kebenaran. Nah, karena itu sebabnya kita penting terus untuk belajar firman Tuhan. Ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, malam ini saya akan membawa kita kepada bagian yang selanjutnya. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 1 untuk menjawab pertanyaan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya kalau kita mengatakan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sejak kapan kita menjadi orang yang bersama-sama dengan Roh Kudus? Atau sejak kapan kita menjadi orang-orang yang telah didiami oleh Roh Kudus? Sejak kapan Bapak Ibu Saudara? Persisnya sejak kapan? Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan
pada 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1, kita akan baca di ayatnya yang kita membaca di ayatnya yang ke 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan 22. Oke, baik, saya bacakan untuk kita. Sebab Dia Allah yang telah meneguhkan kami. Telah diteguhkan. Jadi tidak goyah lagi, amin. Tidak goyah lagi, karena tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah diberikan kepastian keselamatan. Sebab Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Amin. Kita telah diurapi. Ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, bahwa dikatakan di dalam Kristus kita memiliki posisi di mana kita sudah menjadi orang-orang yang telah diurapi. Amin. Bukan belum diurapi. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Bahkan kita juga adalah orang-orang yang sudah termeterai sebagai milik Allah. Amin. Keadaan apa di dunia ini yang bisa melepaskan kita dari meterai ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Tidak ada kuasa-kuasa yang dapat menjauhkan kita, melepaskan kita, dan menghancurkan kita dari posisi kita yang sudah teguh di dalam meterai Tuhan. Amin. Ini adalah meterai Roh Kudus yang diberikan untuk tinggal di dalam kehidupan kita sebagai jaminan, garansi dari segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kita. Amin. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena itu, ya, kita lihat di Efesus pasal 1. Inilah pentingnya, inilah perlunya, dan bahkan sangat mendesak bagi setiap orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus memahami bagaimana Roh Kudus memimpin hidup seseorang saat ini. Kalau tidak mengerti Efesus 1 ayat 13, tidak mungkin dia menyadari hidupnya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Karena daging itu sangat licik. Karena daging itu akan mengendalikan pikiran manusia. Kalau tidak mengerti apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Apa yang dikatakan, saudara-saudaraku? Efesus 1 ayat 13. Dikatakan di situ, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bekerja tanpa melalui orang yang mendengar firman. Tidak mungkin. Itu pasti pekerjaan daging. Itu pasti pekerjaan emosional. Itu pasti pekerjaan pengaruh daripada perasaan, feeling daripada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka dikatakan di sini, di dalam Yesus kamu karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Kenapa harus mendengar firman kebenaran? Karena iman timbul dari pendengaran. Amin. Tidak mungkin orang bisa mengatakan dia beriman tapi dia tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Tidak mungkin. Itu pasti pekerjaan daging, bukan pekerjaan roh. Bukan hal-hal yang datang dari Roh Kudus itu, tapi yang datang dari keinginan daging manusia. Maka dikatakan di situ, ya, kita lihat tadi apa dikatakan firman Tuhan. Di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Setiap orang wajib mendengar Injil keselamatan supaya dia bisa berada di dalam Yesus.
Dan di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dari sinilah startnya, dari sinilah awalnya, dari sinilah permulaannya. Seseorang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa mengerti, sekali lagi, tanpa menyadari, Efesus 1 ayat 13, bahwa Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam setiap orang yang percaya, tidak mungkin dia bisa dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Karena apa? Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hanya mereka yang sudah termeterai dan secara permanen dia adalah orang yang sudah dilepaskan dari kuasa dosa dan maut, dan sekarang dia hidup dalam hidup yang baru, yaitu dalam hidup kebangkitan Kristus. Ya. Itu sebabnya di ayat 14 dikatakan, ayat 14-nya selanjutnya dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Tujuan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus adalah supaya hidup kita dijamin untuk memuliakan Allah. Amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang sudah sadar dengan yang tidak tahu tentang materai Roh Kudus ini? Bisa tahukah kita? Tahu. Dari mana kita tahu? Banyak orang saat ini yang masih berbicara mengundang Roh Kudus. Mengundang Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara bukan kehendak Roh Kudus. Ya, mengundang Roh Kudus saat ini bukan kehendak Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Amin. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita secara permanen, tidak perlu diundang. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu adalah roh yang sudah tinggal permanen di dalam kehidupan kita sebagai jaminan dari segala sesuatu, jaminan keselamatan kita, jaminan pemeliharaan hidup kita, jaminan berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus dan sekali untuk selama-lamanya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita mengikuti pimpinan Roh Kudus itu, mendengarkan apa yang dikehendakinya melalui firman yang disampaikan kepada kita, sehingga hubungan kita dengan Roh Kudus selalu aktif di dalam pelayanan kita, pelayanan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena itulah saya akan membawa kita pada kesimpulan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan, ya, bahwa ini penting kita mengerti sebagai kesimpulan kita untuk kita semua bisa mempunyai satu dorongan untuk melayani, ya, saudara-saudara kita, melayani saudara-saudara kita yang lain agar mereka mengerti bagaimana Roh Kudus saat ini memimpin, ya, Roh Kudus saat ini memimpin kehidupan orang yang percaya kepadanya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya, ya, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-13, dari ayat 12, oke, ayat 12, maaf, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Amin. Ya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Supaya kita tahu, kita mengerti, kita sadar. Ya, kita aware. Ya, kita selalu berjaga-jaga. Kita mengerti betul, kita yakin sepenuhnya bahwa dikatakan Allah mengaruniakan roh kepada kita yang berasal dari Dia, bukan berasal dari dunia ini. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh Kudus, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita apa yang dikehendakinya. Amin. Dan saat ini tentu kita tahu itu dari firman Allah. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi
Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu apa maksudnya? Yaitu hikmat Allah hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Apa contohnya? Bapak Ibu Saudara, apa contohnya hal-hal yang berasal dari Roh Allah yang dianggap kebodohan oleh manusia duniawi? Apa Bapak Ibu Saudara? Saat ini, Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang yang percaya bahwa semua dosanya telah diampuni Tuhan. Tidak banyak. Karena dianggap itu adalah suatu kebodohan. Ya. Di zaman sekarang ini tidak banyak orang yang percaya bahwa Yesus telah menebus semua dosanya sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka menolak mempercayai hal itu karena itu dianggap suatu kebodohan. Ya. Padahal itu adalah berasal dari Roh Allah. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang sangat duniawi. Karena kenyataannya Roh Kudus telah membuka di dalam firman-Nya. Yesus telah mati mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Itu adalah berita kebenaran dari Roh Allah. Hal-hal yang berasal dari Roh Allah. Berita sukacita dari Roh Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, Alkitab mengatakan kita adalah manusia rohani. Manusia rohani di dalam Kristus yang surgawi saat ini. Ya. Jadi kita memandang kehidupan kita saat ini, kita melihat hidup kita saat ini dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kehendak Allah, sehingga kita bisa melayani Allah seperti yang dikehendakinya berdasarkan kehidupan yang baru yang sudah kita peroleh dari Kristus. Kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus, karena kita bukanlah manusia duniawi. Karena kita sudah hidup di bawah kasih karunia Allah, maka kita tahu hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu malam hari ini saya sangat bersyukur kebenaran firman ini sampai kepada kita semua. Sebab itu Paulus mengatakan setiap saat kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus melalui datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Datang kepada pengetahuan yang tepat supaya kita mengerti bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Dan kita tidak mengandalkan imajinasi kita yang hanya ada pada bagian luar atau di bagian kulit saja. Kita harus masuk ke kedalaman hati kita. Amin. Kita harus memikirkan hal yang ada di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita, yang sebagai jaminan dari segala sesuatu yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan untuk semuanya ini nanti kita bisa diskusi atau sharing berbagi pengalaman. Dan saya mohon Bapak Ibu semuanya bisa kita membagikan pengalaman kita masing-masing. Dan juga bahkan kita bisa mengadakan tanya jawab setelah ini. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya yang sudah dengan tenang dan juga dengan penuh kerelaan hati menerima kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang selalu bekerja bersama-sama dalam kehidupan kami, yang menggerakkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk selalu mencintai kebenaran-Mu.
untuk selalu rindu datang pada pengetahuan yang tepat, membekali diri kami dalam pelayanan yang baru, hidup yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, supaya dengan pengertian-pengertian itu kami bisa melayani Engkau secara tepat, dan kami tidak mau rugi dalam hidup ini, karena hidup ini adalah kesempatan. Kami ingin agar setiap saat apa yang kami lakukan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga mendatangkan upah yang besar, mahkota yang besar, kemuliaan yang besar bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, diberkatilah mereka dengan berlimpah-limpah di dalam pimpinan dan kuasa daripada Roh Kudus, dan damai sejahtera-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita banyak yang hadir pada malam hari ini. Cukup banyak ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta Joksen Pardosi untuk memandu kita di acara sharing berbagi pengalaman selanjutnya. Saudara-saudaraku yang ada di live streaming Facebook, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, sampai kita berjumpa lagi di minggu depan. Sekali lagi, salam, salam kudus buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali kepada Bapak Pendeta Pardosi. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya, Pak Pendeta. Sama-sama, Pak. Kita memaparkan firman